Shalom Ibu, kakak kelas dan teman-teman. Perkenalkan, saya Estilia Lakuruhut, NIM 71-2022-092. Izinkan saya saat ini untuk memberikan tanggapan saya terhadap model transendental. Pertama-tama telah kita ketahui bersama bahwa model transendental menitik beratkan perhatiannya pada pengalaman pribadi manusia, di mana pengalaman pribadi manusia merupakan lokus teologikus yang sah dan juga benar dan diindahkan oleh model ini. Dan juga manusia atau pribadi manusia merupakan pelaku atau subjek yang berteologi itu. Pada dasarnya model transendental mau berbicara bahwa Allah itu tidak ada di luar, melainkan Allah itu ada dalam pengalaman pribadi manusia, dan manusia sendiri dapat merefleksikan pewahyuan Allah itu dalam pengalamannya. Berdasarkan hal itu, maka saya dapat memberikan salah satu contoh berangkat dari penelitian dari seorang mahasiswa, yakni Magdalena Puradiputra Tarini, dalam skripsinya tentang gambaran Yesus di tengah penyandang disabilitas akibat gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta. Seperti halnya model transendental yang mengindahkan pengalaman pribadi manusia, maka dalam penelitian Atarini ini juga mau menegaskan tentang pengalaman pribadi penyandang disabilitas pasca gempa tahun 2006, di mana pengalaman ini mau direfleksikan oleh para penyandang disabilitas mengenai gambaran mereka tentang Yesus. Jadi singkatnya, para penyandang disabilitas ini mau merefleksikan Yesus dalam proses transformasi hidup mereka setelah gempa tahun 2006 di Jogja. Dan dalam penelitian Atarini ini menggunakan teori teologi disabilitas sebagaimana tertera dalam slide ini, yang berbicara mengenai pengalaman penyandang disabilitas sebagai bagian dalam refleksi teologis, di mana prosesnya tidak terlepas dari upaya memahami dan menafsirkan kembali Injil Kristus, Allah dan manusia terhadap pengalaman lampau maupun saat ini dari penyandang disabilitas. Artinya bahwa membuktikan bahwa pengalaman penyandang disabilitas merupakan bagian dari proses memahami dan menafsirkan Injil. Injil itu juga ada dalam pengalaman-pengalaman para penyandang disabilitas. Khususnya dalam penelitian ini mau berbicara mengenai refleksi mereka tentang Yesus. Dalam bukunya Bevans mengatakan bahwa menggambarkan cara kerja mode transendental itu seperti gunting, mana subjek menggerakkan gunting yang terdiri dari pengalaman masa lampau dan pengalaman masa kini yang digerakkan secara langsung oleh subjek atau pelaku teologi ini, atau manusia atau pribadi ini. Dan sama halnya dengan penelitian dilakukan oleh Atarini, di mana penyandang disabilitas mengalami perjumpaan pengalaman pribadi mereka dengan tradisi atau tradisi kekristenan. Dalam hal ini pengenalan atau pemahaman mereka tentang Kristus yang sebelumnya hanya berdasarkan tradisi, namun pasca gempa pengalaman ini, pemahaman akan Kristus ini diperbaharui dan mengalami pergeseran, bukan berubah tapi mengalami pergeseran pandangan dan pemahaman yang baru dari melihat Yesus yang sebelumnya telah mereka pahami. Nah, lantas pertanyaannya, apa yang dipahami tentang Yesus dari para penyandang disabilitas pasca gempa bumi tahun 2006 itu? Dalam penelitian Atarini, para penyandang disabilitas memahami Yesus sebagai sosok yang juga turut merasakan penderitaan, Yesus yang solider, sehingga dalam penderitaan yang dialami oleh para penyandang disabilitas ini, bagi mereka Yesus juga turut hadir. Yesus juga ada membersamai mereka dalam
proses atau transformasi hidup mereka yang sebelumnya tidak menjadi penyandang disabilitas namun menjadi seorang penyandang disabilitas. Dan untuk itu, jika dikaitkan dengan mode transendental, maka tanpa disadari para penyandang disabilitas sedang melakukan model transendental itu melalui pengalaman pribadi mereka. Mereka sedang berjumpa dengan wahyu Allah berupa pengenalan mereka tentang Yesus, dan mereka merefleksikan Yesus sebagai sosok yang juga turut mengalami penderitaan bersama-sama dengan mereka. Kemudian saya akan memberikan analisis kelemahan terhadap model transendental. Kurang lebih ada 4 hal yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah tentang otoritas Injil yang kurang menonjol. Mengapa saya mengatakan otoritas Injil yang kurang menonjol? Karena dalam model transendental sangat memusatkan perhatiannya kepada pengalaman manusia, di mana cara berteologinya model transendental adalah ketika pengalaman manusia itu diindahkan, bukan dimulai dengan Injil, sehingga Injil itu tidak ditunjukkan dalam model ini. Lantas bagaimana Injil menjadi tolak ukur dalam cara kerja atau kerja model transendental ini? Dan yang kedua adalah pembatasan pewahyuan Allah. Dalam pengandaian model transendental yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Allah itu tidak ada di luar, melainkan ada dalam pengalaman manusia. Allah mewahyukan dirinya dalam pengalaman manusia. Namun Allah dapat mewahyukan dirinya apabila pribadi manusia itu mau terbuka dan juga bertobat. Nah, melalui kalimat ini saya beranggapan bahwa seakan-akan mau membatasi pewahyuan Allah ini hanya kepada orang-orang yang mau bertobat dan juga terbuka. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak terbuka dan juga tidak bertobat? Apakah Allah tidak mewahyukan dirinya pada mereka? Apakah Injil itu tidak ada kepada mereka? Atau bagaimana? Dan yang ketiga, dominasi pengalaman pribadi. Artinya bahwa hati-hati dalam model transendental ini, pengalaman pribadi terlalu mendominasi dan mempengaruhi pengalaman orang lain. Izinkan saya membaca dalam bagian bacaan ini. Bevans mengatakan bahwa ia memberikan salah satu analogi dari dunia pertanian yang mengatakan bahwa seorang bisa merasa terdorong untuk bekerja di kebunnya oleh karena contoh atau tiadanya contoh dari orang-orang lain yang sedang bekerja di kebun mereka. Jadi bahwa jangan sampai kita terlena dengan pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi ini merebut autentitas pengalaman pribadi orang lain juga yang juga ingin menjaga autentitasnya gitu. Dan yang keempat, klaim atas supremasi pengalaman pribadi manusia. Mengapa saya mengatakan pengalaman pribadi manusia ini terlalu supremasi? Karena model transendental mengakui bahwa pengalaman pribadi sebagai locus theologicus yang benar, seperti halnya dalam pengandaian model transendental yang ketiga, di mana Bevans menulis satu-satunya tempat di mana Allah bisa mewahyukan dirinya secara benar dan berguna ialah di dalam pengalaman manusia. Dan bagi saya, kalimat ini terkesannya ingin mengatakan bahwa locus theologicus di luar pengalaman manusia itu tidak benar, dan adanya hierarki kesenjangan di mana pengalaman pribadi dan juga tradisi itu tidak setara. Mungkin itu adalah analisis serta contoh yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih.